Paus orca adalah paus pembunuh, merupakan mamalia laut predator puncak anggota terbesar dari keluarga lumba-lumba. Terkenal dengan warna hitam putih khas dan kecerdasannya, orca tersebar di seluruh samudera dunia, hidup dalam kelompok sosial yang erat, dan berburu menggunakan taktik tim yang terorganisir. Meskipun disebut paus, orca sebenarnya adalah lumba-lumba terbesar. Orca jantan dapat tumbuh hingga 9,8 meter dan berat lebih dari 10 ton. Mereka memakan ikan, anjing laut, lumba-lumba lain, dan bahkan paus besar. Mereka memiliki dialek komunikasi unik berkelompok dan berburu bersama, sering dijuluki dengan serigala laut. Tubuh hitam dengan perut putih dan bercak putih di dekat mata. Sering muncul ke permukaan dan melompat keluar air. Orca memiliki umur panjang, dengan betina dapat hidup hingga 80 tahun atau lebih. Paus orca merupakan salah satu mamalia dengan sebaran habitat paling luas di dunia, ditemukan di setiap samudera dan di kedua wilayah kutub. Meskipun mampu beradaptasi dengan berbagai iklim, orca paling banyak ditemukan di perairan yang lebih dingin dan produktif. Kepadatan populasi orca tertinggi berada di wilayah dengan suhu air rendah karena ketersediaan makanan yang melimpah. Seperti di Antartika, menjadi rumah bagi populasi orca terbesar di dunia. Dan di Pasifik Utara, terutama di sepanjang pantai Alaska, Kanada, dan Kepulauan Aleutian. Di Atlantik Utara sering terlihat di sekitar pantai Norwegia, Islandia, dan wilayah Arktik. Orca sangat fleksibel dalam memilih lokasi spesifik, tergantung pada jenis mangsanya. Di perairan pesisir, mereka sering terlihat di dekat garis pantai dan teluk yang dangkal untuk berburu anjing laut atau ikan. Di laut lepas, beberapa kelompok orca menghabiskan waktu di perairan dalam jauh dari daratan. Dan hanya di air asin, orca tidak dapat bertahan hidup di air tawar untuk jangka waktu lama. Meskipun perairan tropis bukan habitat utama, paus orca sering melintasi Indonesia sebagai bagian dari jalur migrasi mereka untuk mencari makanan atau mengikuti suhu air tertentu. Beberapa lokasi penampakan orca di Indonesia meliputi di wilayah Sulawesi seperti di perairan Taman Nasional Bunaken dan Teluk Tomini di Gorontalo. Sementara di wilayah Indonesia Timur, sering terlihat di Laut Alor, Nusa Tenggara Timur, dan di perairan Papua dan di Raja Ampat. Sementara di wilayah lain, pernah dilaporkan di perairan Bali, di Uluwatu, di Kepulauan Anambas, dan Maratua di Kalimantan Timur. Paus orca adalah predator puncak di lautan, yang berarti mereka berada di bagian teratas rantai makanan dan tidak memiliki predator alami. Sebagai karnivora, makanan mereka sangat bervariasi tergantung pada kelompok dan wilayah tempat mereka tinggal. Mereka sering memangsa ikan dan cephalopoda, berbagai jenis ikan seperti salmon dan herring, cumi-cumi, gurita, serta hiu dan ikan pari. Mereka juga memakan mamalia laut seperti anjing laut, singa laut, lumba-lumba, pesut, dan walrus. Bahkan mereka juga bisa memakan paus besar. Mereka dikenal bekerja sama dalam kelompok untuk melumpuhkan spesies paus yang jauh lebih besar, seperti paus mingga atau paus abu-abu. Dan terkadang mereka juga memangsa hewan lain seperti burung laut dan penyu. Setiap kelompok orca biasanya memiliki spesialisasi diet yang mereka pelajari dari induknya dan tidak saling berebut makanan dengan kelompok lain. Biasanya mereka hanya memakan ikan, terutama salmon. Hampir secara eksklusif berburu mamalia laut seperti anjing laut dan lumba-lumba,
dan mereka cenderung memakan ikan yang hidup di perairan dalam dan ikan hiu. Meskipun disebut sebagai paus pembunuh, tidak ada catatan orka memangsa manusia di alam liar. Manusia tidak termasuk dalam profil mangsa alami yang diajarkan oleh kelompok mereka. Dan orka yang sangat cerdas cenderung menghindari interaksi predator dengan manusia. Berita mengenai serangan mematikan terhadap manusia di alam liar seringkali merupakan informasi yang tidak akurat atau rekayasa. Paus orka dikenal sebagai serigala laut karena kecerdasan mereka dalam menciptakan teknik berburu yang sangat terkoordinasi dan kreatif. Teknik ini seringkali diturunkan secara turun-temurun dari induk ke anaknya dalam satu kelompok sosial. Beberapa teknik berburu unik digunakan oleh orka di berbagai belahan dunia. Dia bisa membuat gelombang buatan, yaitu sering disebut dengan wave hunting. Di wilayah Antartika, orka bekerja sama untuk menjatuhkan mangsa seperti anjing laut atau penguin yang sedang berlindung di atas bongkahan es. Cara kerjanya adalah beberapa orka berenang berjejer dengan kecepatan tinggi menuju ke bongkahan es, lalu menukik di saat terakhir untuk menciptakan gelombang besar dan menghanyutkan mangsa ke air. Orka juga mempunyai teknik menggiring ikan. Teknik ini umum dilakukan oleh orka di Norwegia dan Islandia saat berburu ikan herring dalam jumlah besar. Orka mengepung kawanan ikan dan meniupkan gelembung udara, serta memperlihatkan perut putih mereka untuk menakuti ikan agar berkumpul rapat menjadi bola padat. Setelah ikan terjebak di permukaan, orka menghantam tepi kawanan dengan ekornya yang kuat untuk melumpuhkan ikan sebelum memakannya satu persatu. Teknik yang lain adalah dengan meluncur ke pantai. Di pantai Patagonia, Argentina, orka menggunakan teknik yang sangat berisiko untuk menangkap anak singa laut. Cara kerjanya adalah dengan ikan orka akan meluncurkan tubuhnya hingga ke tepi pantai yang dangkal untuk menyambar mangsa, lalu menggoyangkan tubuhnya kembali ke laut bersama ombak yang datang. Teknik ini hanya dilakukan oleh kelompok tertentu dan memerlukan latihan bertahun-tahun. Kadang-kadang ikan orka juga bisa melumpuhkan hiu dengan tonic immobility. Orka telah menemukan kelemahan biologis pada hiu, termasuk hiu putih besar dan hiu paus. Cara kerjanya, mereka akan menabrak hiu agar terbalik. Saat hiu dalam posisi terbalik, mereka akan mengalami kondisi kelumpuhan sementara yang disebut dengan tonic immobility. Dalam kondisi inilah orka dengan mudah menyerang bagian perut untuk mengambil organ hati yang kaya akan lemak. Ikan orka juga bisa melakukan serangan udara. Beberapa kelompok orka di Pasifik Timur tropis menggunakan tubuh mereka sebagai senjata saat mengejar lumba-lumba yang sangat lincah. Orka melompat setinggi hingga 6 meter ke udara dan menjatuhkan tubuh mereka ke berat tepat di atas lumba-lumba untuk melumpuhkan atau melelahkan mangsa tersebut. Setiap teknik ini menunjukkan bahwa paus orka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga budaya belajar dan kerjasama tim yang sangat canggih untuk mendominasi rantai makanan di lautan. Sebagai predator puncak, orka memegang peran krusial dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan ekosistem laut. Tanpa adanya predator alami yang memburu ke mereka, orka berfungsi sebagai polisi samudra. Orka mencegah ledakan populasi spesies tertentu, seperti anjing laut, singa laut, atau ikan-ikan tertentu. Jika populasi mangsa ini tidak terkendali, mereka bisa menghabiskan sumber daya makanan di bawahnya, seperti ikan kecil atau plankton, yang akhirnya akan merusak seluruh rantai makanan. Saat berburu, orka cenderung mengincar individu yang lemah, sakit, atau tua. Secara tidak langsung ini membantu proses seleksi alam sehingga hanya individu yang kuat dan sehat yang bertahan untuk bereproduksi, menjaga kualitas genetik populasi mangsa tersebut.
Melalui kotorannya, orka membantu memindahkan nutrisi penting seperti zat besi dan nitrogen dari kedalaman laut ke permukaan atau antar wilayah saat mereka bermigrasi. Nutrisi ini sangat penting bagi pertumbuhan fitoplankton yang merupakan produsen oksigen terbesar di bumi. Karena berada di puncak rantai makanan, orka adalah indikator biologis yang sangat baik. Jika populasi orka menurun atau mereka mengandung polutan tinggi dalam tubuhnya, itu adalah sinyal kuat bahwa perairan tersebut sedang mengalami masalah serius seperti pencemaran limbah kimia atau penangkapan ikan berlebih. Keberadaan atau hilangnya orka bisa mengubah struktur ekosistem secara drastis. Contohnya, jika orka beralih memakan berang-berang laut karena kekurangan makanan lain, populasi buru babi atau makanan berang-berang akan melonjak dan menghancurkan hutan kelp, yang merupakan habitat penting bagi banyak biota laut. Paus orka memiliki sistem reproduksi yang cukup unik dan sangat mirip dengan manusia dalam beberapa aspek sosialnya. Mereka adalah pemijak yang lambat yang membuat populasi mereka sulit pulih jika terjadi penurunan jumlah. Paus orka berkembang biak dengan cara melahirkan. Proses reproduksi mereka sangat lambat dan penuh dengan ikatan sosial yang kuat. Induk orka biasanya hanya melahirkan satu ekor bayi dalam satu waktu, dan kelahirannya kembar sangat jarang terjadi. Orka mengandung bayinya selama 15 hingga 18 bulan. Ini adalah salah satu masa kehamilan terlama di dunia hewan. Bayi orka menyusu pada induknya selama 1 hingga 2 tahun, dan susu orka sangat kental dan kaya lemak, agar bayi cepat membentuk lapisan lemak tubuh untuk bertahan di air dingin. Seekor betina hanya melahirkan setiap 3 hingga 10 tahun sekali. Karena di jeda yang lama ini, populasi orka sangat rentan jika terjadi gangguan lingkungan. Orka betina berhenti reproduksi di usia sekitar 40 hingga 50 tahun, namun mereka bisa hidup hingga usia 80 hingga 90 tahun. Nenek orka ini berperan penting membimbing kelompok dalam mencari makanan dan merawat cucu-cucu mereka. Paus orka sangat selektif dalam memilih pasangan. Mereka cenderung mencari pasangan dari kelompok lain untuk menghindari perkawinan sedarah, namun tetap mempertahankan budaya dan dialek komunikasi kelompok asalnya.